Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul perhitungan dan pelaporan SPT tahunan PPH 21 orang pribadi pekerjaan bebas. Untuk mata kuliah perpajakan lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lesmana MAK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windo Widodo dengan NIM 632300940. Perkenalkan, saya Lala Ajeng Pratiwi dengan NIM 632300723. Perkenalkan, nama saya Fadila Lestari dengan NIM 632300941. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama bagi pemerintah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dan penggerak pembangunan nasional menurut Putra dan Gurnardin 2024. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Yang kedua, pengertian PPH Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jabatan, jasa, ataupun kegiatan. Munde dan kawan-kawan 2024. PPH Pasal 21 biasanya dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang membayar penghasilan. Namun, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas seperti akuntan, dokter, pengacara, atau konsultan, pajak dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak melalui mekanisme self-assessment. Masuk ke studi kasus. Studi kasus diambil dari pembelajaran Direktorat Jenderal Pajak. Pada kesempatan ini, kita akan melaksanakan skenario pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi pekerjaan bebas atas nama Tuan A dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut. Yang pertama, memberikan jasa tenaga ahli sebagai akuntan atau tenaga lepas pada suatu proyek di perusahaan Z selama 1 tahun penuh sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan penghasilan bruto sebesar 2,4 miliar setahun. Yang kedua, tinggal dan bekerja di Jakarta serta menyampaikan pemberitahuan pengguna norma perhitungan penghasilan itu NPPN untuk tahun pajak 2025 berdasarkan per 17/PJ/2015 besaran NPPN untuk akuntan di Jakarta sebesar 50%. Yang ketiga, memiliki harta berupa tabungan yang disimpan di Indonesia dengan nilai sampai dengan akhir tahun 2005 sebesar 100 juta. Rumah atas nama Tuan A yang diperoleh tahun 2015 senilai 200 juta dan nilai saat ini adalah 375 juta. Kemudian yang keempat, memiliki utang yang diperoleh dari Bank XYZ yang berada di Indonesia pada tahun 2018 dengan sisa utang pada akhir tahun 2025 sebesar 30 juta rupiah. Dan yang kelima, memiliki kredit pajak berupa bukti potong PPH Pasal 21 sebesar Rp4.875.000. Keenam, memiliki status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP kawin dengan satu tanggungan. Ketujuh, tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan sebagai akuntan. 8. Tidak memiliki pembayaran angsuran PPH Pasal 25 pada tahun pajak 2025. Kesembilan, tidak memiliki pengurang berupa pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh pemerintah, serta kompensasi kerugian. Selanjutnya masuk ke penyelesaian studi kasus. Yang pertama, untuk perhitungan penghasilan neto. Karena Tuan A telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, maka penghasilan neto dihitung sebagai berikut. Untuk penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikali dengan NPPN, yaitu 2.400.000.000 rupiah dikalikan dengan 50% dengan hasil 1.200.000.000 rupiah.
Kemudian yang kedua, perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk kasus K1 tahun 2025. Berikut adalah keterangannya. Untuk wajib pajak pribadi, PTKP-nya sebesar Rp54 juta, tambahan kawin sebesar Rp4.500.000, tambahan satu tanggungan sebesar Rp4.500.000, dengan total PTKP K1 sebesar Rp63 juta. Dengan hasil penghasilan kena pajak yaitu Rp1.200.000.000 dikurangi dengan Rp63 juta dengan hasil Rp1.137 juta. Yang ketiga yaitu PPh terutang untuk lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak sebagai berikut. Untuk penghasilan dengan Rp60 juta dengan tarif pajak 5% atau sebesar Rp3 juta. Kemudian untuk penghasilan Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta, tarif pajaknya sebesar 15% atau Rp28.500.000. Penghasilan Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta dengan tarif pajak 25% atau sebesar Rp62.500.000. Untuk penghasilan Rp500 juta sampai dengan Rp1.137 juta dengan tarif pajak 30% yaitu sebesar Rp191.100.000 dengan total PPh terutang setahun sebesar Rp285.100.000. Kemudian yang keempat, kredit pajak atau bukti potong PPh 21. Nah, diketahui Tuan A sudah memiliki bukti potong sebesar Rp4.875.000. Kemudian yang kelima, PPh kurang bayar. Untuk PPh kurang bayar yaitu Rp285.100.000 kita kurangkan dengan Rp4.875.000 dengan hasil Rp280.225.000. Jadi PPh 21 yang masih harus dibayar oleh Tuan A untuk tahun pajak 2025 yaitu sebesar Rp280.225.000. Berikut adalah ringkasan harta dan kewajiban. Untuk tabungan di bank sebesar Rp100 juta, untuk rumah nilai kininya sebesar Rp375 juta, total harta sebesar Rp475 juta, uang bank XYZ sebesar Rp30 juta, dan neto kekayaan akhir tahun sebesar Rp445 juta. Yang pertama, kita login dulu ke akun Cortex. Selanjutnya, pilih modul surat pemberitahuan SPT, lalu pilih menu surat pemberitahuan SPT. Selanjutnya, pada laman sub menu konsep SPT, klik tombol buat konsep SPT. Selanjutnya, kita pilih PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Pilih jenis periode SPT, pilihnya SPT tahunan. Pilih periode dan tahun pajak, diisi dengan Januari 2025 sampai Desember 2025. Lalu klik lanjut. Selanjutnya, pilih model SPT normal karena wajib pajak baru pertama kali membuat SPT tahunan PPh. Lalu klik buat konsep SPT. Selanjutnya masuk ke draft SPT yang telah dibuat, akan muncul pada submenu konsep SPT. Terdapat informasi pada tabel yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan masa pajak. Kemudian untuk mulai mengisi konsep SPT tahunan, silakan klik ikon pensil. Apabila wajib pajak ingin menghapus konsep SPT tahunan, silakan klik ikon tempat sampah. Lanjut, bagi WP pekerja bebas seperti akuntan, dokter, pengacara, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan bebas, kemudian pilih metode pembukuan pencatatan. Kemudian pada bagian A, identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem, baik NIK, NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email berdasarkan profil wajib pajak.
Kemudian status kewajiban perpajakan suami dan istri diisi jika wajib pajak menjalankan pisah harta atau PH atau memilih terpisah MT. Pada skenario ini, isian tersebut dikosongkan. Untuk langkah ketujuh, NIK atau NPWP suami atau istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri pisah harta atau memilih terpisah, karena pada skenario ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak terisi. Pada bagian B, ikhtisar penghasilan neto sesuai skenario yang telah ditentukan. Pilih tidak pada pertanyaan nomor 1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Pilih ya pada pertanyaan nomor 1B. 1. Jika apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Ini akan muncul pertanyaan 1B, 2, dan 1B3. Isian formulir induk SPT tahunan PPH orang pribadi menentukan lampiran apa saja yang akan muncul dan harus dilengkapi isinya. Harus perhatikan pengisian jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul. Sesuai skenario yang telah ditentukan, pilih tidak. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pada pertanyaan 1B.2, pilih ya, saya berhak menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Pada pertanyaan 1B.3 akan muncul lampiran 3A strip 4. Wajib pajak yang belum menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN tidak dapat memilih. Ya, saya berhak menggunakan norma perhitungan penghasilan neto pada pertanyaan 1.B3. Sesuai skenario yang telah ditentukan, pilih tidak pada pertanyaan 1.C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih tidak pada pertanyaan 1.D. Apakah Anda menerima penghasilan di luar negeri? Sesuai skenario yang telah ditentukan, penghasilan neto setahun akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 1A plus 1B plus 1C dan plus 1D. Pilih tidak karena Tuan A tidak memiliki kompensasi kerugian atau zakat. Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 2-3. Sesuai skenario yang telah ditentukan, pilih PTKP yang sesuai. Untuk kasus ini, pilih K-1. Penghasilan kena pajak akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 4-5. PPH terutang akan terisi otomatis yang merupakan hasil perkalian tarif PPH dengan penghasilan kena pajak. Pilih tidak karena Tuan A tidak memiliki fasilitas pengurang PPH terutang. PPH terutang setelah pengurangan PPH terutang akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 7-8. Skenario yang telah ditentukan, pilih ya karena Tuan A memiliki kredit pajak PPH pasal 21 sebesar 4.875. Tidak terisi karena Tuan A tidak memiliki pembayaran angsuran PPH pasal 25. Tidak terisi karena Tuan A tidak memiliki pembayaran STP PPH pasal 25. Pilih tidak karena Tuan A tidak menerima pembalian atau pengurangan kredit PPH luar negeri yang telah dikreditkan. Kemudian langkah yang ke-26, PPH kurang bayar akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 9 kurang 10A kurang 10B kurang 10C plus 10D. Otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. PPH yang masih harus bayar akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 11A kurang 11B. Nomor induk bagian F akan terisi jika status SPT tahunan PPH adalah pembetulan. Induk bagian G dilengkapi jika status SPT tahunan PPH lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPH lebih bayar. Sesuai dengan contoh kasus, maka bagian ini silakan dilewati. Kemudian langkah ke-29, pilih tidak karena Tuan A tidak menerima penghasilan teratur.
Pilih tidak karena Tuan A tidak menyusun perhitungan tersendiri PPh pasal 25. Kemudian pilih tidak karena Tuan A tidak memiliki cabang dan membayar PPh pasal 25 OPPT. Kemudian masuk ke halaman I, yaitu pernyataan transaksi lainnya. Sesuai skenario yang telah ditentukan pada bagian I, pernyataan transaksi lainnya untuk langkah yang ke-32 terisi otomatis berdasarkan data harta pada akhir tahun pajak yang sudah terisi pada lampiran 1 bagian A. Kemudian langkah yang ke-33 pilih ya karena Tuan A memiliki utang pajak pada akhir tahun pajak. Langkah ke-34 pilih tidak karena Tuan A tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian langkah yang ke-35 pilih tidak karena Tuan A tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sesuai skenario yang telah ditentukan pada bagian I, pernyataan transaksi lainnya, untuk langkah yang 36 otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak membiayakan penyusutan. Langkah ke-37 otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak membiayakan biaya entertainment dan sebagainya. Kemudian langkah ke-38 pilih tidak karena Tuan A tidak menerima dividen. Kemudian langkah ke-39 diabaikan karena Tuan A bukan merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP strip 55 per 2022. Masuk ke langkah C, yaitu lampiran tambahan. Untuk langkah ke-40 otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak membuat laporan keuangan. Langkah ke-41 otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian langkah ke-42 otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak memiliki bukti pemotongan atau pemungutan dari luar negeri. Langkah ke-43 diisi tidak karena Tuan A tidak menggunakan kuasa wajib pajak. Dan langkah yang ke-44 diisi tidak karena Tuan A tidak melampirkan dokumen lainnya. Kemudian masuk ke tahap pengisian lampiran. Nah, kita masuk ke harta pada akhir tahun pajak. Nah, untuk langkah yang ke-48, pilihan tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Langkah 49, pilihan lambang pensil untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya. Kemudian untuk langkah 50, pilihan lambang hapus untuk menghapus data harta. Kemudian untuk pengisian kas dan setara kas, langkah ke-51 pilih deskripsi kas dan setara kas. 52 diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas. 53 diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening. Ke-54 diisi dengan nama bank atau institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan. Ke-55 diisi dengan negara tempat kas. Ke-56 diisi tahun perolehan kas dan setara kas. Ke-57 diisi dengan nilai nominal saldo. Ke-58 diisi jika kas dan setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS. Ke-59 pilih simpan. Kemudian langkah ke-60 pilihan tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Ke-61 pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Kemudian untuk langkah yang ke-62 pilihan tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun. Ke-63 pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Kemudian masuk ke daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Daftar anggota keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data unit pajak keluarga.
Dalam kasus Tuan A, PTKP K1 terdapat anggota keluarga yaitu istri dan anak. Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, wajib pajak dapat melakukan perubahan data. Kemudian masuk ke halaman penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Tabel penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1 dari pemberi kerja. Wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan. Dalam kasus Tuan A bukan sebagai karyawan, sehingga bagian D lampiran L1 tidak diisi. Kemudian masuk ke halaman daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Pada bagian E terdapat bukti potong yang terisi otomatis atau pre-populated dari lawan transaksi senilai Rp4.875.000. Masuk ke lampiran L3B. Nah, untuk lampiran L3B terdiri dari daftar tempat kegiatan usaha, A. Rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. B. Rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT. Dan C. Rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Selanjutnya pada lampiran strip 3B, pilih tambah untuk peredaran bruto setahun, identitas NPWP dan TKU terisi otomatis. Pilih TKU dengan klik tombol drop down, pilih jenis usaha, agen asuransi, input dengan nilai peredaran bruto setahun, lalu klik tombol simpan. Terdapat tombol edit dan hapus pada kolom tindakan. Lalu pilih simpan konsep untuk menyimpan lampiran L-3B. Pada lampiran L-3A-4 terdiri dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Penghasilan neto dalam negeri lainnya. Selanjutnya, klik ikon pensil untuk mengedit penghasilan neto. Rekap penghasilan bruto terisi otomatis. Isi prosentase norma sesuai dengan per strip 17 garis miring PJ garis miring 2015. Jumlah penghasilan neto terisi otomatis. Lalu klik simpan isian penghasilan neto. Selanjutnya, penyampaian SPT. Pada review induk SPT, nominal yang diisi pada lampiran L-3A-4 secara otomatis akan terprofil pada induk SPT bagian B. Ikhtisar penghasilan neto angka 1.B.5. Pada induk SPT bagian C, perhitungan pajak terutang, nominal yang diisi pada lampiran akan terprofil otomatis. Pada induk SPT bagian D, kredit pajak, nominal kredit pajak akan terisi otomatis. Bagian E, kurang atau lebih bayar PPh harus dilunasi wajib pajak. Pada bagian pernyataan, centang pernyataan kebenaran pengisian data, lalu pilih simpan konsep dan pilih bayar dan lapor. Selanjutnya, pilih kode otoritas DJP, ketik pasparse yang telah dibuat sebelumnya, lalu pilih konfirmasi tanda tangan, lalu pilih simpan. Pada SPT dilaporkan, SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan A akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Pilih ikon mata untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan, lalu pilih unduh untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik. Lalu pilih
file untuk melakukan cetak induk SPT yang telah dilaporkan. Setelah selesai, maka berikut ini contoh tampilan bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa SPT tahunan PPh 21 orang pribadi pekerjaan bebas merupakan kewajiban pelaporan bagi individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan mandiri seperti akuntan, dokter, dan konsultan. Wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN untuk menentukan penghasilan neto. Pada studi kasus, penghasilan bruto sebesar 2.400.000.000 rupiah dengan norma 50% menghasilkan penghasilan neto sebesar 1.200.000.000 rupiah. Dan setelah dikurangi PTKP K1 sebesar 63 juta rupiah diperoleh PKP sebesar 1.137 juta rupiah. Dengan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang HPP, PPh terutang berjumlah sebesar 285.100.000 rupiah dan PPh kurang bayar menjadi 280.225.000 rupiah setelah memperhitungkan bukti potong pajak. Selain itu, penerapan Cortex System mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara digital sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses wajib pajak. Dan untuk sarannya, yang pertama, bagi wajib pajak, pekerjaan bebas diharapkan dapat memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memanfaatkan sistem Cortex untuk melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar. Kedua, bagi mahasiswa, pembahasan ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memahami praktik nyata perhitungan dan pelaporan PPh 21 dalam dunia profesional. Ketiga, bagi pemerintah dan DJP, diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan sistem pajak digital agar semua kalangan wajib pajak dapat beradaptasi dengan baik. Dan yang keempat, diharapkan ke depan sistem perpajakan di Indonesia dapat semakin disempurnakan agar proses administrasi pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan ramah pengguna. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.